Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas korosi. Pernahkah kalian melihat ini? Ya, tentu sering ya. Ini adalah salah satu contoh dari korosi, yaitu perkaratan pada besi, rantai, motor, dan pagar rumah. Nah, ini kalian sering lihat. Ini contoh korosi pada besi ya. Kemudian korosi itu apa sih? Korosi adalah peristiwa perusakan logam yang disebabkan oleh reaksi kimia logam dengan zat sekitarnya, sehingga membentuk zat yang tidak dikehendaki gitu. Nah, contohnya apa aja? Bisa nggak pada selain besi, Pak? Bisa. Peristiwa perkaratan besi salah satu contohnya, kemudian juga pudarnya mengkilap pada perak juga itu merupakan salah satu contoh korosi. Timbulnya warna kehijauan pada tembaga juga merupakan salah satu contoh korosi. Karena proses korosi merupakan proses redox ya, artinya oksidasi logam membentuk oksida logam. Jadi oksidasi suatu logam. Artinya dia membentuk oksida logam. Oksida logam itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Nah, korosi pada besi yang akan kita bahas ini adalah korosi pada besi saja ya, karena ini yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, besi mengalami oksidasi, yaitu pada anoda. Nah, ini sebutnya anoda ya. Anoda itu berarti yang mengalami oksidasi itu disebutnya anoda atau kutub anoda. Nah, oksidasi atau oksigen udara ini mengalami reduksi. Nah, oksigen itu mengalami reduksi atau disebut katoda. Nah, reaksinya begini ya. Kalau anoda dan katoda itu nanti akan ditulisnya seperti ini. Anoda dia itu kan besi tadi. Besinya itu akan menjadi Fe2 tambah 2 elektron ya. Nah, kemudian yang ini katodanya. Katoda itu kan reduksi. Berarti dia menangkap elektron. Nah, berarti O2 tambah 2H2O plus 4E. Nah, ini besinya supaya elektronnya hilang, ini kali 2. Nanti dicoret hasilnya jadi seperti ini ya. Nah, jadi reaksi selnya seperti ini. Nah, ini apa Pak yang plus-plus ini? Ini namanya energi potensial. Jadi setiap reaksi itu memiliki energi potensial ya atau apa ya kalau di ini ada listriknya gitu. Volt. Ini satuannya volt ya. Jadi kalau di fisika itu energi potensial apa tuh? Nah, kalian pasti udah paham ya energi potensial itu apa. Jadi setiap unsur atau setiap peristiwa reduksi oksidasi itu memiliki energi potensial. Nah, ini reaksi selnya seperti ini. Kemudian ion Fe2+ tersebut nih yang ini, dia itu akan mengalami oksidasi lebih lanjut dan menjadi seperti ini. Nah, ini reaksinya saya tak perlu jelaskan. Yang penting ini adalah hasilnya seperti ini. 2Fe2O3 kali NH2O. N ini adalah jumlah H2O yang bereaksi. Kalau di sini H2O-nya 8 ya, N-nya berarti 8 gitu ditambah 8H+. Nah, ini dia yang menyebabkan warna kuning pada besi ini yang karat ini nih. Ini namanya karat nih, Fe2O3. Ada air, ada oksigen. Paham ya sampai sini? Ada katoda, anoda nih. Ini baru nih, apa? Istilah baru. Oke, faktor-faktor yang mempercepat korosi. Yang pertama adalah jumlah H2O dan O2, air dan oksigen. Nah, semakin tinggi kelembaban udaranya semakin cepat korosi. Kelembaban udara itu kan berarti kadar H2O-nya tinggi. Oksigennya juga tinggi. Ya, berarti dia akan cepat korosi. Tentu jelas tadi karena faktornya itu ada air dan udara. pH. pH ini kalau semakin asam, dia itu akan lebih cepat korosi dibanding dengan netral ataupun basa. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena pada suasana asam, dia itu akan lebih mudah menangkap oksigen. Akan lebih mudah menangkap oksigen dibanding pada netral dan basa. Kemudian ada zat elektrolit ya. Ini adanya zat elektrolit. Zat elektrolit seperti garam akan mempercepat korosi. Sama juga ini kayak asam tadi. Zat elektrolit ini akan mempercepat korosi karena mudah menangkap oksigen nanti si besinya. Kemudian juga ada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi. Ini berhubungan dengan laju reaksi. Semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya. Maka korosinya semakin cepat. Kemudian nomor 5, efek galvanic coupling. Jika besi menempel pada logam kurang reaktif, besi akan lebih cepat korosi. Ya,
Misalkan besinya menempel pada logam yang kurang reaktif. Contohnya apa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, dari sini paham ya cara faktor-faktor yang mempercepat korosi. Nah, ini ternyata bagaimana cara mencegahnya? Ada dua, yaitu lapisan pelindung mencegah kontak air dengan udara, juga ada pelindungan katodik, penggunaan logam yang lebih reaktif dari besi. Nah, seperti yang tadi ya. Yang tadi kan kita bahas logam kurang reaktif, kalau ini logam lebih reaktif. Kita akan lihat. Nah, contohnya lapisan pelindung mencegah kontak dengan air dan udara bagaimana? Misalkan pada kendaraan bermotor nih, pelumasan minyak pada oli, minyak pada oli, pelumasan minyak atau oli pada kendaraan, kemudian pengecatan dan pelapisan pada besi, yaitu pelapisan plastik ya. Misalkan contohnya pada rak-rak di dapur kalian ataupun apapun lah yang dilapisi dengan plastik besinya ya. Kemudian pelindungan katodik dengan menggunakan logam yang lebih reaktif. Nah, di sini nih. Pelindungan katodik itu artinya melindungi besi dengan logam yang lebih reaktif sebagai anoda korban. Jadi nanti ada logam yang dikorbankan. Nah, contohnya misalkan ini kan besi di sini nih. Ini kan besi di sini. Makin ke sini dia akan makin mudah teroksidasi. Logam yang sebelah sini akan lebih mudah teroksidasi. Sedangkan ke sini lebih mudah tereduksi. Nah, makin ke sini berarti makin reaktif ya, makin reaktif. Kan ke sini berarti kanan makin kurang reaktif kalau dibandingkan dengan besi ya. Contohnya misalkan besi sama seng nih Zn. Lebih oksidasi mana besi sama Zn? Lebih mudah Zn. Besi sama Mg. Lebih mudah mana? Lebih mudah oksidasi Mg. Nah, kalau disingkatnya link, kalau Bang Cakep nanti manggil aling, menunduk jangan cari perhatian. Kalau saya gitu ya. Link kalau bapak lah boleh, bang boleh. Nah ini disingkatnya terserah silahkan. Kalau Lina, kalau bapak camat nanti meninggal ala mana zaman krisis feodal bisa ya. Itu nanti itu biasanya kalian punya singkatan sendiri yang bisa lebih mudah gitu. Nah kita kembali lagi ke topik Fe lebih mudah teroksidasi dibanding dengan misalkan di sini tembaga ya, Cu. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan magnesium atau aluminium, Fe sama aluminium itu lebih mudah teroksidasi aluminium. Nah, di sini kita lihat. Makanya ini pelindungan katodik ini contohnya misalkan pada pipa. Nah, alatnya itu nanti agak rumit ya. Jadi ada alat khusus yang mengalirkan elektron, mengalirkan apa sih namanya aliran magnesium ke pipa tersebut. Nah, ini yang hijau-hijau ini adalah aliran magnesiumnya. Set ke sini terlapisi ya. Nah, jadi ini nanti yang menjadi anoda itu adalah magnesium bukan besi ya. Jadi nanti yang menjadi anoda adalah magnesium bukan besi sehingga nanti tidak terjadi reaksi antara besi dengan oksigen ya walaupun nggak 100% sih tapi setidaknya mengurangi korosi ya. Dari sini paham ya kenapa magnesium digunakan. Lihat yang tadi karena magnesium lebih mudah teroksidasi sehingga dia akan menempatkan di anoda. Di anoda itu tadi yang terjadi oksidasi kan. Nah, bukan besi yang teroksidasi tapi magnesium yang teroksidasi sehingga besinya aman tuh karena yang teroksidasi adalah magnesium. Ada lagi misalkan pada kapal ya. Ini alatnya seperti ini. Alat realnya seperti ini nih yang dipegang oleh Bapak ini nih. Alatnya kecil tapi nanti ini dia akan mengalirkan elektron ke setiap kapal ya. Dia akan mengalirkan zinc. Nah, ini zincnya Zn. Zn tadi di sebelah mana nih? Nah, Zn ternyata di sebelah kiri Fe, berarti Zn yang teroksidasi duluan. Sehingga dia akan melindungi besinya tersebut. Sehingga kapalnya akan aman-aman saja dari karat. Apalagi ini ada air laut. Air laut tadi elektrolit itu mempercepat korosi. Nah, ini lebih parah lagi nih. Kalau misalkan nggak dilindungi nanti kapalnya keropos ya. Paham ya sampai sini? Oke. Pemilihan logamnya gimana, Pak? Ya, sesuai tadi deret tadi. Kenapa kapal nggak pakai magnesium? Lihat di sini magnesium berapa ininya? Cuma min 2,38. Sedangkan Zn min 0,76 ya.
ini digunakan karena ada energi potensial masing-masing. Nah, ada pengukurannya tertentu ya. Pengukuran tertentu supaya logam tersebut tidak terkikis gitu. Ada perhitungannya tertentu. Nanti saya tidak akan bahas di sini ya. Oke, tugas kalian adalah pertama misinya yaitu rangkum materi ini, kemudian berikan contoh 5 perlindungan katodik ya. Misalkan pada kapal, pada apa, pada apa, pada apa, pada apa ya. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.